Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan, kita akan membahas terkait dengan hasil rapat koordinasi antara Badan Kepegawaian Negara, Kemenpan, dan beberapa pemerintah daerah terkait dengan penataan tenaga honorer. Di rapat tersebut membahas terkait dengan seleksi P3K tahun 2023, kemudian tindak lanjut dan penataan tenaga honorer kategori teknis administrasi maupun tenaga guru. Informasi selengkapnya ayo ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, berdasarkan beberapa poin rapat yang beredar berikut ini terkait hasil rapat koordinasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara beserta sejumlah pemerintah daerah terkait dengan proses seleksi P3K tahun 2023. Yang pertama adalah terkait dengan pengumuman hasil seleksi P3K 2023 itu tidak akan dilakukan secara serentak. Jadi range waktu yang akan dilakukan pengumuman itu berlangsung dari tanggal 6 hingga dengan 15 Desember tahun 2023. Apakah waktu 6 hingga dengan 15 Desember 2023 ini diundur ataukah molor? Nampaknya tidak akan demikian, oleh karena memang sampai dengan saat ini sudah ada beberapa instansi atau pemerintah daerah yang mengeluarkan dan merilis pengumuman. Salah satu diantaranya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Akan tetapi pengumuman tersebut masih dalam formasi tenaga teknis dan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah keterlambatan pengumuman itu disebabkan oleh kesiapan data dari instansi dan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi memang kenapa sampai dengan saat ini masih ada beberapa instansi yang belum merilis pengumuman, oleh karena memang disebabkan oleh kesiapan data dari sejumlah instansi serta menunggu hasil seleksi kompetensi teknis tambahan. Untuk BKN sendiri saat ini sedang melakukan pengolahan hasil seleksi P3K, terutama untuk instansi yang tidak melaksanakan SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi rekan-rekan, jika ada yang mempertanyakan hasil seleksi itu apakah dikelola oleh pemerintah daerah, dari hasil rapat ini sudah dijelaskan bahwa memang yang mengolah hasil seleksi P3K itu adalah Badan Kepegawaian Negara. Jadi untuk instansi yang tidak melaksanakan SKTT, jadi hasil seleksi CAT atau kompetensi itu sudah diolah oleh Badan Kepegawaian Negara, akan tetapi masih belum diumumkan oleh karena memang masih disinkronkan dengan kesiapan data dari instansi. Kemudian yang kelima, hasil seleksi bagi instansi yang melakukan SKTT atau seleksi kompetensi tambahan akan diumumkan setelah hasil SKTT dari instansi tersebut diserahkan kepada BKN. Jadi bagi instansi yang melakukan seleksi kompetensi tambahan tentu jadwal pengumumannya itu tidak berada dalam range 6 hingga dengan 15 Desember 2023, akan tetapi masih lebih molor atau lebih lambat lagi dari jadwal yang telah ditentukan, oleh karena memang BKN masih menunggu hasil SKTT dari instansi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi itu tergantung pada finalisasi verifikasi data peserta yang ikut seleksi. Jadi untuk pengumuman hasil seleksinya itu jika finalisasi dan verifikasi data peserta yang ikut seleksi telah selesai dilakukan. Jika selesai diverifikasi, maka dapat dipastikan instansi dapat mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar pada waktu dekat dalam range waktu hingga dengan 15 Desember tahun 2023. Khusus untuk P3K guru, penentuan kelulusan masih menunggu ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi Kemenpan ini merupakan Panselnas, ya, Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K tahun 2023, sehingga penentuan kelulusan itu masih menunggu ketentuan dari Kemenpan RB.
Hal ini mungkin sekaligus menjawab terkait dengan afirmasi sertifikat pendidik, di mana Panselnas beberapa waktu yang lalu juga sudah menyatakan bahwa afirmasi serdik itu kemungkinan besar ya digunakan khusus untuk pelamar umum, tidak untuk P1, P2 ataupun P3. Hal ini untuk menjawab pertanyaan beberapa rekan-rekan terkait dengan pemberian tambahan nilai afirmasi serdik, meskipun mungkin sampai dengan saat ini kita juga belum memastikan apakah memang afirmasi serdik ini memang khusus diberikan P4 saja ataukah P3K juga mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik tersebut. Akan tetapi dari apa yang dinyatakan oleh Panselnas, bahwa serdik itu digunakan dan dijadikan reward bagi pelamar P4, sedangkan untuk P3K, sedangkan untuk pelamar P3 itu tidak mendapatkan afirmasi serdik. Walaupun demikian rekan-rekan sekalian, di sisi lain Permen Pan RB nomor 649 juga telah mengatur tepatnya pada poin ke-33 bahwa afirmasi serdik itu diberikan kepada seluruh pelamar. Jadi kita belum bisa berasumsi dan berandai-andai sebelum ada hasil pengumuman resmi, dan rekan-rekan untuk itu silakan tunggu pengumuman resmi dari Panselnas terkait dengan hasil seleksi dan pemberian afirmasi nilai tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pengumuman diharapkan tetap berada pada dalam jangka waktu 6 hingga dengan 15 Desember tahun 2023, kecuali untuk instansi yang melaksanakan SKTT. Jadi jangan khawatir bagi rekan-rekan yang instansinya tidak melakukan seleksi kompetensi tambahan, maka akan diupayakan pengumuman itu berada dalam jangka waktu 6 hingga dengan 15 Desember tahun 2023. Kemudian jumlah instansi yang melaksanakan SKTT dan tidak melaksanakan SKTT itu belum dikonfirmasi. Pelaksanaan SKTT itu selesai hingga dengan tanggal 22 Desember. Untuk instansi yang melakukan seleksi kompetensi tambahan itu akan dilakukan hingga dengan tanggal 22 Desember tahun 2023, sehingga dapat dipastikan bagi instansi yang melakukan seleksi kompetensi tambahan, pengumuman kelulusan itu tidak berada dalam range waktu 6 hingga dengan 15 Desember tahun 2023. Akan tetapi tentu pengumuman itu berada dalam range hingga dengan tanggal atau selesai tanggal 22 Desember tahun 2023. Persetujuan pelaksanaan kompetensi tambahan sendiri ini berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sementara BKN hanya melaporkan. Jadi prinsip persetujuan pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan itu berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, sementara Badan Kepegawaian Negara hanya melaporkan dari usulan dari instansi atau pemerintah daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian hasil rapat koordinasi terkait dengan seleksi P3K tahun 2023, sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan yang mempertanyakan progres pengumuman kelulusan P3K tahun 2023. Sekian. Apabila ada pertanyaan dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Insya Allah saya akan menjawab, dan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung, silakan di subscribe channel ini untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar tenaga honorer dan P3K. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.